Isu yang saya angkat yaitu rendahnya penguasaan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Mangara Bombang dalam media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Gagasan pemecahan isu dituangkan dalam 7 kegiatan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. 2. Penyediaan bahan ajar pembelajaran IPA berbasis e-learning. 3. Penyediaan contoh-contoh soal yang terkait dengan materi pembelajaran IPA berbasis e-learning. 4. Pembuatan media pembelajaran IPA berbasis e-learning. 5. Pelaksanaan uji coba media pembelajaran IPA berbasis e-learning. 6. Pelaksanaan evaluasi kegiatan aktualisasi. 7. Pelaporan hasil aktualisasi kepada pimpinan. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatan 1, melakukan konsultasi kepada pimpinan atas rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Output hasil adanya dokumentasi pada saat menghadap pimpinan. Nilai Anika, etika publik, sopan santun, komitmen mutu, jaminan mutu. 2. Mencatat masukan dan arahan yang diberikan pimpinan untuk persiapan kegiatan aktualisasi. Output hasil adanya notulensi berupa masukan dan arahan pimpinan. Nilai Anika, etika publik, hormat dan cermat, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, musyawarah. 3. Meminta persetujuan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan. Output hasil adanya surat persetujuan dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Nilai Anika, anti korupsi, disiplin. 4. Menentukan kriteria media pembelajaran IPA yang baik. Output hasil adanya daftar kriteria media pembelajaran IPA yang baik. Nilai Anika, komitmen mutu, jaminan mutu, etika publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Dampak dari kegiatan 1 yaitu melalui kegiatan ini kita akan mendapatkan masukan dan persetujuan dari pimpinan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sebagai penerapan nilai Wall of Government. Kegiatan 2, penyediaan bahan ajar IPA berbasis e-learning. Tahapan kegiatan 1. Menentukan kompetensi dasar pembelajaran IPA yang akan dijadikan bahan dalam media pembelajaran e-learning. Output hasil adanya kompetensi dasar yang akan digunakan untuk membuat bahan ajar. Nilai Anika, komitmen mutu, inovasi. 2. Menentukan batasan materi yang akan dibahas sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Output hasil tersedianya batasan materi yang akan digunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Nilai Anika, komitmen mutu, efisien. 3. Mencari bahan ajar yang akan digunakan untuk menyusun materi pembelajaran. Output hasil tersedianya bahan yang dapat digunakan untuk menyusun materi pembelajaran. Nilai Anika, komitmen mutu, efektif. 4. Menyusun materi pembelajaran. Output hasil tersedianya materi pembelajaran. Nilai Anika, komitmen. Dampak dari kegiatan ini ialah tersedianya bahan ajar yang dapat digunakan oleh peserta didik maupun pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. Kegiatan ketiga, penyediaan contoh-contoh soal yang terkait dengan materi pembelajaran IPA. Langkah kegiatan 1. Mencari contoh-contoh soal yang terkait dengan materi pembelajaran IPA. Output hasil tersedianya contoh-contoh soal terkait dengan materi pembelajaran IPA. Nilai Anika, akuntabilitas, kejelasan, etika publik, sopan. 2. Menyelesaikan contoh soal materi pembelajaran IPA. Output hasil tersedianya solusi soal materi pembelajaran IPA. Nilai Anika, anti korupsi, peduli. 3. Menyusun contoh soal materi pembelajaran IPA agar menarik dan mudah dipahami. Output hasil tersedianya contoh soal materi pembelajaran IPA yang menarik dan mudah dipahami. Nilai Anikanya, akuntabilitas, tanggung jawab. 4.
menyusun latihan soal materi pembelajaran IPA. Output hasil tersedianya latihan soal materi pembelajaran IPA. Nilai anekanya akuntabilitas tanggung jawab. Dampak dari kegiatan ini ialah tersedianya contoh-contoh soal yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang menjadi pokok bahasan pembelajaran IPA. Melalui contoh soal yang menarik, peserta didik akan mudah memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Kegiatan 4. Pembuatan media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Langkah kegiatan 1. Membuat blog sebagai media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Output hasil tersedianya blog sebagai media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Nilai aneka, komitmen mutu, orientasi mutu. 2. Mengupload bahan ajar IPA ke blog. Output hasil tersedianya bahan ajar IPA di web. Nilai aneka, anti korupsi, disiplin. 3. Mengupload contoh dan latihan soal pembelajaran IPA ke internet. Output hasil tersedianya contoh dan latihan soal pembelajaran IPA di internet. Nilai aneka, akuntabilitas, konsistensi. Dampak dari kegiatan ini adalah tersedianya media pembelajaran IPA berbasis e-learning yang dapat digunakan peserta didik untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka dimanapun mereka berada, bukan hanya ketika berada di sekolah tetapi juga ketika mereka berada di rumah. Kegiatan 5. Pelaksanaan uji coba media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Langkah kegiatan 1. Mensosialisasikan media pembelajaran IPA berbasis e-learning kepada peserta didik. Output hasil berupa dokumentasi kegiatan. Nilai aneka, etika publik. 2. Memberikan alamat web dan link latihan soal kepada peserta didik. Output hasil berupa dokumentasi kegiatan. Nilai aneka, komitmen mutu, efisien. 3. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Output hasil, bukti dokumentasi berupa foto atau video. Nilai aneka, komitmen mutu, jaminan mutu, nasionalisme, musyawarah. Dampak dari kegiatan ini adalah peserta didik dapat mengenal media pembelajaran IPA berbasis e-learning, baik itu membaca bahan ajar melalui blog, melihat contoh soal melalui video, maupun latihan soal melalui Google Form. Kegiatan 6. Pelaksanaan evaluasi kegiatan aktualisasi. Langkah kegiatan 1. Menyusun angket tentang penilaian peserta didik terhadap media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Output hasil adanya draft angket yang telah disusun. Nilai aneka, komitmen mutu, orientasi mutu. 2. Mengupload angket ke Google Form. Output hasil adanya angket yang siap diisi oleh peserta didik. Nilai aneka, komitmen mutu, inovasi. 3. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengisi angket. Output hasil adanya hasil penilaian peserta didik terkait media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Nilai aneka, komitmen mutu, efisien. 4. Meminta video testimoni peserta didik terkait media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Eka Putriani dari kelas 8A. Saya sangat menyukai pembelajaran online IPA, terutama dengan guru saya sendiri. Dia memberikan kami tugas 2 kali dalam 1 minggu, di mana dalam 1 kalinya dia memberikan kami blok catatan untuk dipelajari dan dimengerti. Setelah itu dia memberikan kami link untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Nah, saya menyukai belajar online karena belajar online itu sangat simpel dan kita dapat melakukannya di rumah atau di mana saja. Saya sangat menyukai pembelajaran IPA di rumah secara online karena kita tidak dapat saling meniru dan saling menyontek jawaban sesama teman dan tidak terlalu sering menguras uang. 5. Menganalisis angket yang telah diisi oleh peserta didik. Output hasil adanya hasil analisis penilaian siswa terhadap media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Nilai aneka, komitmen mutu, jaminan mutu, dan orientasi mutu. 6. Memberikan kesimpulan dari hasil analisis angket yang telah diisi oleh peserta didik.
Output hasil analisis penilaian siswa terhadap media pembelajaran IPA berbasis e-learning. Dampak dari kegiatan ini adalah penulis dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran IPA yang telah dibuatnya dan menjadikannya bahan masukan untuk terus melakukan perbaikan kualitas media pembelajaran IPA ke depannya. Kegiatan 7. Pelaporan hasil aktualisasi kepada pimpinan. Langkah kegiatan 1. Melakukan konsultasi kepada pimpinan terkait kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan. Output hasil adanya dokumentasi saat melakukan konsultasi, nilai aneka, etika publik, sopan, nasionalisme, musyawarah. 2. Membuat laporan hasil kegiatan aktualisasi. Output hasil adanya laporan hasil selama melaksanakan kegiatan, nilai aneka, akuntabilitas, kepercayaan, komitmen mutu, jaminan mutu. 3. Melakukan konsultasi dengan coach. Output hasil adanya bukti dokumentasi dalam berkonsultasi kepada coach, nilai aneka, etika publik, sopan. 4. Melaporkan hasil kegiatan aktualisasi kepada pimpinan. Output hasil adanya bukti dokumentasi dalam melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan, nilai aneka, anti korupsi, disiplin, akuntabilitas, bertanggung jawab. Demikianlah laporan hasil aktualisasi saya. Semoga bisa membawa manfaat yang besar sebagai penerapan dari nilai-nilai ASN, khususnya bagi SMP Negeri 3 Mangarak Bombang sebagai sekolah tempat saya mengabdi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Bapak Irwanto Pradini SPD selaku Kepala UPT SMP Negeri 3 Mangarak Bombang yang juga berperan sebagai mentor dalam kegiatan aktualisasi ini. Coach Dr. Muhammad Idrus MSI yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Teman-teman seperjuangan peserta Latsar CPNS Kabupaten Takalar tahun 2020, suami dan seluruh keluarga yang selalu mendukung dalam setiap kegiatan yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.